Qalansuwatun TV. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, wa ba'd. Uhayyikum tahiyatal Islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para jamaah sekalian, jamaah salat maghrib, jamaah salat isya, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh pembawa acara, bahwa kajian kita pada maghrib, antara maghrib dan isya ini adalah amalan-amalan Nabi Yunus alaihi salam. Maka untuk mempermudah bagi yang membawa mushaf, silahkan membuka surah As-Saffat ayat 139. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa inna Yunusa laminal mursalin, dan sesungguhnya Yunus benar-benar dari Rasul yang kami utus. Salah satu Rasul yang kami utus. Yunus alaihi salam adalah salah seorang Nabi yang hidup sebelum Nabi Musa alaihi salam. Kalau jarak dari Nabi Musa ke Nabi Isa 1700 tahun, kemudian dari Nabi Isa alaihi salam ke Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah 600 tahun, maka ada kemungkinan ya sekitar 2300 sampai 2500 tahun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini. Nabi Yunus alaihi salam, nama bapaknya adalah Matta. Jadi namanya Yunus bin Matta. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa Nabi Yunus itu biasa juga disebut sebagai sahibul hut. Dalam surah Al-Qalam Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala takun ka sahibil hut, dan janganlah kalian seperti orang yang berada dalam perut ikan, yaitu Nabi Yunus alaihi salam. Di surah Al-Anbiya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa Nabi Yunus adalah Dhannun, wa dhannuni idh dhahaba mughadiba, dan ingatlah Dhunnun, yaitu Nabi Yunus alaihi salam. An-Nun di sini artinya paus, ikan paus. Yunus alaihi salam itu keturunan dari Nabi Ya'qub. Kita ketahui bahwa Nabi Ya'qub alaihi salam mempunyai banyak istri. Salah satu istrinya itu bernama Rahil atau Rahil dalam bahasa yang sering kita dengar. Dari Rahil ini, dari istri Nabi Ya'qub Rahil ini lahir Nabi Yusuf dan Nabi Yusuf dan Bunyamin. Yunus alaihi salam itu keturunan dari Bunyamin, saudara kandung dari Nabi Yusuf alaihi salam. Karena kita ketahui bahwa Nabi Ya'qub alaihi salam itu banyak mempunyai anak. Disebutkan Nabi Ya'qub itu mempunyai 12 anak dan 1 perempuan. Dan dari sinilah seluruh keturunan Nabi itu berasal, dari keturunan Nabi Ya'qub. Sedangkan Nabi Ya'qub adalah anak dari Nabi Ishaq, dan Nabi Ishaq adalah anak dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari jalur inilah Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa
Ibrahim adalah khairul bariyah, sebaik-baik manusia, sebaik-baik makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tentunya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan wa inna Yunus laminal mursalin, dan Yunus adalah termasuk salah seorang rasul. Nabi Yunus diutus kepada kaum yang disebut dengan Niniwa, berasal atau berada di Irak, Mosul, Irak. Disinilah Nabi Yunus alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu kesempatan, Al-Imam Ibnu Baz, salah seorang mufti Saudi Arabia, pernah mengatakan bahwa perbedaan antara Nabi dan Rasul, kalau Nabi itu adalah laki-laki yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak diperintahkan untuk menyampaikannya ke orang. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi ini, kerjakan puasa seperti ini, kerjakan salat seperti ini. Adapun Rasul adalah laki-laki yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diperintahkan untuk menyampaikan syariatnya kepada orang banyak. Walaupun ada pendapat lain yang mengatakan bahwa Nabi itu hanyalah meneruskan syariat dari Rasul sebelumnya, sedangkan Rasul adalah selain meneruskan syariat dari Nabi yang dibawa oleh orang-orang atau para Nabi yang datang sebelum Rasul tersebut, juga membawa syariat yang baru. Wa inna Yunus laminal mursalin idh abaqa ilal fulkil mashhun. Ingatlah ketika Nabi Yunus alaihissalam kabur dari umatnya, lari dari jamaahnya. Idh abaqa ilal fulkil mashhun, dan ia kabur menaiki perahu yang banyak muatannya, yang penuh. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Nabi Yunus alaihissalam itu diutus kepada sekelompok golongan yang terbatas. Tidak seperti Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana syariahnya itu berlaku hingga akhir zaman, berlaku hingga hari kiamat. Adapun Nabi Yunus alaihissalam itu cuma diutus hanya ke kurang lebih 100.000 orang. Kalau dalam hadis disebutkan bahwa ada nabi yang dibangkitkan pada hari kiamat kelak tanpa membawa pasukan, tidak ada umatnya, tidak ada pengikutnya. Ada nabi yang hanya membawa 1 orang, ada nabi yang membawa 2, 3 dan seterusnya. Dan yang paling banyak sebagaimana dalam kisah Isra Mi'raj adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita semua harus mensyukuri kemuliaan dan kenikmatan tersebut. Idh abaqa ilal fulkil mashhun fasahama fakana minal mudhadin. Ketika Nabi Yunus alaihissalam lari kabur dari umatnya karena melihat bahwa umatnya sulit untuk menerima dakwanya, keras hati, keras kepala untuk mendengarkan syariat-syariat petuah-petuahnya, akhirnya Nabi Yunus alaihissalam melarikan diri dari umatnya dan ia kabur menaiki perahu yang penuh muatannya. Ketika perahu ini sudah berjalan, berlabuh di lautan, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mengirimkan ombak yang sangat besar. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan perahu ini dihantam ombak dari depan, dari belakang, dari samping, kiri kanan. Dan akhirnya pemimpin nahkoda dari perahu tersebut mengatakan bahwa kita tidak mungkin selamat kecuali kita melempar barang-barang kita, membuang apa yang mereka miliki di atas perahu tersebut. Akhirnya setiap orang yang ada di perahu tersebut melemparkan barang-barang mereka ke lautan, sampai ketika tidak ada lagi yang tersisa, tetapi perahu ini masih terombang-ambing.
belum bisa untuk berjalan sebagaimana mestinya dan masih mengancam jiwa penumpang yang ada di atas perahu tersebut. Akhirnya nahkoda mengatakan bahwa tidak ada lagi jalan lain kecuali kita akan mengundi siapa yang akan dilemparkan ke laut. Siapa yang akan dilempar ke laut. Maka disepakatilah siapa saja yang namanya keluar dalam undian tersebut, maka ia harus rela dan ridho untuk dilemparkan ke laut. Akhirnya setelah diadakan undian, keluarlah nama Nabi Yunus alaihissalam. Karena Nabi Yunus ini nampak kelihatan adalah orang yang baik, orang yang saleh. Kalau kita seperti penampilan ustadz, seperti penampilan kiai, mereka tidak rela kalau seorang ustadz dilempar ke lautan. Akhirnya diulangi lagi undiannya, diulangi hingga kedua kali dan namanya tetap keluar. Belum, akhirnya dicoba lagi untuk ketiga kalinya dan tetap namanya Nabi Yunus keluar dan disebutkan dalam undian tersebut. Maka mau tidak mau Nabi Yunus alaihissalam harus keluar dari perahu dan harus dilemparkan ke lautan. Maka inilah yang disebut dengan fasahama fakana minal mudhadin, dan Nabi Yunus itu ikut dalam undian tetapi ia kalah dalam undian tersebut. Kaum muslimin jamaah salat maghrib dan salat isya yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang menggerakkan angin, siapa yang menggerakkan ombak, dan siapa yang menggerakkan perahu untuk mengangkut Nabi Yunus alaihissalam, semua ini adalah atas izin dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengirimkan al-hut. Al-hut dalam bahasa Indonesia itu artinya ikan paus. Jadi al-hut ini sudah bersiap-siap untuk menerima Nabi Yunus ketika dilemparkan ke lautan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepada Nabi Yunus bahwa kepada ikan paus tersebut bahwa engkau tidak boleh untuk memakan Nabi Yunus ini, tetapi cukup engkau telan. Itu bukan jatahmu, bukan umpanmu. Maka faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Maka jadilah ikan paus ini menelan Nabi Yunus, dan Nabi Yunus disebutkan bahwa wa huwa mulim, dalam keadaan tercela, karena di dalam Al-Quran disebutkan wa dhannuni idh dhahaba mughadiba. Dan ingatlah ketika Nabi Yunus alaihissalam pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Fadhanna an lan naqdiru alaihi, dan Yunus alaihissalam mengira bahwa kita tidak akan mengurus urusannya, tidak akan menyempitkan urusannya. Ini maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan beberapa kejadian yang akhirnya membuat Nabi Yunus ditelan oleh ikan paus. Ketika Nabi Yunus alaihissalam sudah berada dalam, jadi kisah berikutnya adalah Nabi Yunus berada dalam perut ikan. Fasahama fakana falaula annahu kana minal musabbihin. Ketika Nabi Yunus sudah berada dalam perut ikan, maka mulailah ia menyesali perbuatannya. Mulailah ia mengingat-ingat kejadian-kejadian yang menyebabkannya hingga Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam perut ikan. Maka diperbanyaklah tasbih, maka diperbanyaklah zikir, maka diperbanyaklah doa-doanya. Salah satu yang diucapkan oleh Nabi Yunus alaihissalam dalam perut ikan adalah berdoa, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin. Falaula annahu kana minal musabbihin. Sekiranya Nabi Yunus alaihissalam tidaklah termasuk dari golongan orang-orang yang senantiasa bertasbih, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, maka pasti Nabi Yunus alaihissalam akan tinggal selama-lamanya dalam perut ikan tersebut hingga datangnya hari kiamat. Kaum muslimin jamaah salat maghrib dan salat isya yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan bahwa baik dalam keadaan senang
atau dalam keadaan susah, kita harus memperbanyak zikrullah. Kita harus memperbanyak beramal salih. Karena boleh jadi amal salih yang kita lakukan dalam keadaan senang atau dalam keadaan susah, dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit, itu kelak akan membantu kita bila kita ditolong, bila kita diberi musibah, bila kita mendapatkan kesulitan, kesempitan dalam kehidupan ini. Salah satu caranya adalah dengan memperbanyak tasbih, memperbanyak amal solih, yang mana dengan amal solih tersebut akan memudahkan urusannya beberapa waktu kemudian. La labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Selanjutnya, ketika Nabi Yunus berada dalam perut ikan, ada beberapa perbedaan pendapat yang mengatakan bahwa berapa lama Nabi Yunus berada dalam perut ikan tersebut, ikan paus ini. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Yunus itu masuk dalam perut ikan di waktu pagi dan keluar di waktu sore. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Yunus alaihissalam itu tinggal selama 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Ada yang mengatakan 7 hari, ada yang mengatakan 10 hari, bahkan ada yang mengatakan 40 hari. Intinya bahwa Nabi Yunus ditelan dan ia berada dalam perut ikan paus ini dalam masa yang lama. Karena disebutkan fanabadnahu bil ara'i wa huwa saqim. Setelah beberapa waktu, beberapa lama dalam perut ikan, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada ikan paus untuk memuntahkan, untuk melemparkan Nabi Yunus ke suatu tempat yang tandus. Dan Yunus keluar dalam perut ikan dalam keadaan sakit. Sakit semua badannya. Tidak mendapatkan minum, tidak mendapatkan makanan selain memperbanyak tasbih, selain memperbanyak zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, merenungi kesalahan-kesalahannya. Ketika Nabi Yunus alaihissalam sudah didaratkan, dilemparkan, dikeluarkan dari perut ikan di suatu tempat atau di padang yang tandus, maka Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan di sekitar padang tersebut, tempat yang tandus tersebut, wa ambatna alaihi syajaratan min yaqtin, dan kami tumbuhkan padanya yaitu salah satu pohon yang biasa kita sebut, yang biasa kita kenal dengan nama labu. Jadi Nabi Yunus alaihissalam, makanan yang pertama kali dimakan, dikonsumsi setelah keluar dari perut ikan adalah buah labu. Dan menurut kedokteran, ilmu kedokteran, sesungguhnya labu ini mempunyai banyak khasiat. Salah satu dari beberapa khasiatnya adalah memudahkan pencernaan. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu kegemarannya adalah tharid. Tharid itu bubur. Yang dimaksud dengan bubur di sini adalah labu yang sudah dihaluskan dan dicampur dengan daging. Inilah salah satu makanan kesukaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, ketika Nabi Yunus alaihi salam sudah pulih kekuatannya, sudah mengumpulkan tenaga-tenaganya setelah beberapa saat berada dalam perut ikan paus, akhirnya ia menyadari kesalahannya dan kembali ke kaumnya, ke kampung yang namanya Niniwa di daerah Irak. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa arsalnahu ila 100,000 aw yazidun, dan kami mengutus Nabi Yunus alaihi salam kepada umat yang berjumlah 100,000 au yazidun, 100,000 lebih. Ada yang mengatakan 120, ada 130. Fa'amanu famatta'nahum ila hin. Dan semua orang-orang dari umat dari Nabi Yunus alaihi salam itu beriman, karena ketika Nabi Yunus meninggalkan mereka, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan azab. Mereka melihat bahwa
ada awan yang sangat panas, gelap gulita, ingin membawa azab. Akhirnya mereka semua menyadari kesalahannya, bertaubat, dan Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Ketika Nabi Yunus alaihissalam sudah kembali ke mereka, akhirnya mereka beriman dan mengakui risalah yang dibawa oleh Nabi Yunus alaihissalam, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famatta'nahum ila hin," dan kami berikan kepada mereka kesenangan hingga waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat maghrib dan salat isya yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa amalan yang bisa kita petik dari kisah Nabi Yunus alaihissalam. Yang pertama adalah bila kita mendapatkan pilihan yang sulit, di hadapan kita ada dua pilihan yang sangat sulit dan dua-duanya itu berisiko, maka di dalam syariat agama Islam ada yang disebut dengan irtikabu akhaffid dararain, mengambil mudarat dari dua pilihan tersebut yang paling kecil. Mana risiko yang paling kecil? Disebutkan dalam sejarah bahwa pernah suatu ketika sahabat Nabi Abdullah bin Hudzafa As-Sahmi, salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibn Hudzafa As-Sahmi, itu ditangkap oleh Raja Romawi, dan Raja Romawi ini memberikan dua pilihan, antara dibunuh atau kalau mereka ingin selamat maka cukup mencium kening dari raja tersebut. Maka Abdullah As-Sahmi karena dihadapkan dua risiko yang sangat berat, salah satunya adalah kematian dan risiko yang lain adalah mencium kepala kening dari raja, yang ini menunjukkan bahwa ini adalah penyerahan diri. Maka Abdullah ibn Hudzafa As-Sahmi itu memilih untuk mencium kepala kening dari Raja Romawi tersebut dengan alasan ada maslahat yang besar. Salah satu maslahatnya bahwa ketika ia selesai mencium, maka seluruh tawanan umat Islam itu dibebaskan. Daripada semuanya dibunuh oleh raja, maka ia memilih risiko yang paling kecil. Inilah salah satu amalan yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Nuh. Jadi Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam. Jadi ketika terjadi gelombang, ketika terjadi badai di tengah lautan, dan salah satu cara untuk menyelamatkan diri dari badai tersebut adalah dengan membuang muatan yang ada di kapal tersebut, maka nahkoda ini memberikan pilihan dengan mengambil pilihan yang paling kecil. Daripada semua tenggelam, maka lebih baik barang-barang mereka ditenggelamkan atau salah seorang penumpang ditenggelamkan atau dikeluarkan dari perahu tersebut. Amalan yang lain yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik dari kisah Nabi Yunus alaihissalam, bahwa ada yang disebut dengan undian. Ada yang disebut dengan undian, yang mana undian ini berlaku bila perkara itu sama. Contoh dalam pemilihan kepala pemerintahan, bila semua kategori, semua kriteria dari kepala pemerintahan tersebut sama, karena kita ketahui contoh yang paling sederhana adalah pemimpin dalam salat. Pemimpin dalam salat, anggaplah bahwa di masjid tersebut ada 3 atau 4 orang yang semuanya hafalannya sama, kekuatan hafalannya sama. Maka beralih kepada pilihan yang lain, pemahaman agama, hafalan terhadap hadis, dan ketokohannya. Bila semua sama, kategorinya sama, maka tidak apa-apa mengambil undian. Dan ini berlaku sebagaimana yang diterapkan, yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mempunyai banyak istri.
Dan bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin keluar berperang, maka tidak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa seluruh istrinya. Maka diadakanlah undian. Maka nama yang keluar pada undian tersebut itulah yang menyertai dan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di medan perang. Amalan yang lain yang perlu untuk kita ikuti, perlu kita pelajari dan ambil intisari adalah bahwa memperbanyak zikir, memperbanyak doa. Salah satu zikir yang utama adalah dengan mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin semua, bila kita mendapatkan musibah, bila kita mendapatkan kesulitan, maka perbanyaklah zikir ini, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin. Bila mendapatkan kesulitan dalam menjawab soal, maka ucapkanlah la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin. Pada zikir tersebut mengandung 3 hal. Ustaz, masih bisa minta waktu? Pada zikir tersebut mengandung 3 hal. La ilaha illa anta itu mengandung tauhid. Jadi seseorang yang mengucapkan la ilaha illa anta berarti meyakini bahwa tidak ada yang berhak untuk disembah, tidak ada yang berhak untuk kita mintai pertolongan, tidak ada yang berhak untuk kita mintai rezeki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain Allah Subhanahu wa taala, maka mereka semua adalah makhluk. Jadi yang pertama adalah memperbaiki tauhidnya, memperbaiki imannya. Karena sesungguhnya iman ini mempunyai beberapa syarat. Salah satu syaratnya dari 7 syarat adalah al-mahabbah, kecintaan. Jadi kita mencintai syariat Allah Subhanahu wa taala, mencintai syariat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan siap untuk membuktikan kecintaan ini, kecintaan apa yang kita ucapkan di lisan melalui perbuatan. Ini dari zikir la ilaha illa ant. Selanjutnya subhanak. Subhanaka ini artinya takdis, artinya menyucikan Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bentuk kesyirikan. Kita harus meyakini bahwa yang maha pemberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu, bila ingin meminta rezeki, mintalah pada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak meminta kepada makhluknya, tidak meminta kepada bebatuan, tidak meminta kepada pepohonan, tidak meminta kepada sungai, tidak meminta rezeki kepada melalui cara tarekat, melalui cara yang tidak benar. Karena semua ini menunjukkan ketidaksempurnaannya iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan bahwa salah satu syarat untuk diterima doa adalah dengan memperbaiki iman, dengan mempertebal tauhid, akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, inni kuntu minadh zalimin. Sesungguhnya aku termasuk dari orang-orang yang zalim, adalah merupakan pengakuan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa benar saya ini adalah makhluk yang banyak kesalahannya. Tidak ada yang sempurna di muka bumi ini. Semua mempunyai kesalahan, tetapi sebaik-baik manusia, sebaik-baik hamba adalah ketika mereka berbuat kesalahan. Wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Ketika mereka melakukan kesalahan, maka mereka cepat-cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mereka melakukan dosa, maka mereka cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah amalan. Maka oleh sebab itu ada ulama mengatakan, bila seseorang itu ingin dimudahkan agar diterima menjadi PNS, maka perbanyaklah berdoa la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin. Ya Allah, jadikanlah aku PNS. Kalau contoh seseorang itu ingin mendapatkan rezeki yang banyak,
maka mengucapkan la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin, ya Allah berikanlah aku rezeki yang banyak. Bila ingin mendapatkan jodoh, cepat dapat jodoh, maka mengucapkan la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin, ya Allah dekatkanlah jodohku, dan begitu seterusnya. Ini adalah sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa tidak seorang pun yang mengucapkan zikir la ilaha illa anta subhanak kecuali Allah akan mengabulkan doanya. Dari hadis tersebut para ulama mengistimbatkan bahwa kalau ingin meminta sesuatu maka ucapkanlah la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin, ya Allah mudahkanlah aku dalam menghafalkan Al-Quran, ya Allah mudahkanlah jalan rezekiku, ya Allah jadikanlah kehidupan ini menjadi kehidupan yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Terus yang terakhir yang ingin kita sampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qalam, wala takun ka sahibil hut fasbir li hukmi rabbik, dan bersabarlah engkau pada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mengetahui bahwa kehidupan ini sangat panjang. Banyak hal yang terjadi di dunia ini. Ada kejadian yang menyenangkan, ada kejadian yang menyedihkan, ada rasa senang, ada rasa sedih, ada kompetisi, ada permainan dan seterusnya. Maka kita dianjurkan untuk tidak cepat berputus asa. Itulah yang disampaikan, yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, fasbir li hukmi rabbik wa la takun ka sahibil huti idh nada wa huwa makdhum, dan janganlah engkau menjadi seperti Nabi Yunus ketika ia berdoa dalam keadaan hati yang sedih, dalam keadaan hati yang sempit karena telah meninggalkan kaumnya, sementara belum ada firman, ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan kaumnya. Contoh Nabi yang paling banyak bersabar adalah Nabi Nuh. Kita mengetahui bahwa Nabi Nuh alaihi salam itu umurnya 1030 tahun. 950 tahun digunakan untuk berdakwah. Sementara apakah Nabi Yunus itu berputus asa? Karena kita ketahui bila Nabi Yunus alaihi salam sedang berdakwah, contoh seperti saat yang kita sampaikan seperti ini, itu kaumnya tidak mendengarkan. Mereka meletakkan jari-jarinya ke telinga mereka, menutup. Bahkan lebih parah daripada itu, mereka menyakiti Nabi Nuh alaihi salam. Mereka menutup kepala mereka, tetapi Nabi Yunus tetap berdakwah hingga datangnya ajal, hingga datangnya ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini apa yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita jadikan amalan harian. Setiap saat kita memperbanyak zikir, kita memperbaiki niat, kita memperbaiki tauhid kita, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunjukkan hidayahnya kepada kita semua. Wa sallallahu wasallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Silahkan, karena ada sesi tanya jawab bagi bapak-bapak, ibu-ibu atau hadirin hadirat yang mau bertanya, silahkan. Tidak. Ya. Tidak ada yang mic wireless. Tabe. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz yang saya hormati, jemaah semua yang berkenan dan saya Ustaz. Jadi yang pertama ini saya tanyakan di sini, mungkin Agus bisa menjelaskan kepada kita misi Rasulullah dibandingkan seperti Nabi Muhammad kan misi Islam. Ya. Nabi Isa
kita mendapat referensi misi kenabiannya, mereka ini perlu dijelaskan. Yang kedua, kita ini umat Islam umumnya bukan pesantren. Artinya kita ini menurut agama Islam, mungkin karena orang tua kita beragama Islam, kita tidak terlahir dari lembaga pendidikan Islam yang yang normal. Kita tidak pernah mondok, tapi kita mungkin hanya belajar di SD, belajar di SMP dan seterusnya. Nah, masalahnya begini, saudara. Pengetahuan umumnya masyarakat itu memiliki pengetahuan agama yang sedikit agak kurang. Hanya mencontoh dari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang pintar di sekitar mereka melalui ustaz dan lain-lain. Sehingga terkadang di dalam berzikir atau mungkin meminta doa ada keraguan. Apakah doa saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Sehingga terkadang misalnya menjelang bulan suci Ramadan atau setelah bulan suci Ramadan, dia meminta orang-orang pintar di situ untuk diminta doakan dalam bahasa sederhana apa doa. Ya, apakah ini bagaimana Islam menanggapi hal itu? Artinya meminta kepada guru di kampung untuk meminta doakan kita, karena kita yang ingin kurang yakin kalau itu bila doa kira-kira Allah Ta'ala tadi. Ini barangkali perlu penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas dua pertanyaan yang telah disampaikan. Yang pertama adalah tentang apa yang dibawa oleh misi dakwah yang dibawa oleh Nabi Yunus. Kalau kita melihat sejarah bahwa sesungguhnya dakwah seluruh para nabi dan para rasul itu sama. Ani'budullaha wajtanibut taghut. Yang berbeda dari penerapan dakwah dari para nabi dan rasul tersebut adalah syariatnya. Sebagai salah satu contoh, kita sebagai umat Islam itu kalau berpuasa dimulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Kalau umat terdahulu, umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW, bila mereka berpuasa maka malamnya tidak boleh tidur. Kapan mereka tidur, maka dianggap puasanya tidak sah. Bayangkan. Jadi apa yang mereka kerjakan? Yang mereka kerjakan adalah tentu harus mengisi malam-malam di bulan Ramadan adalah dengan zikrullah, dengan ibadah, memperbanyak doa, memperbanyak istighfar dan amalan-amalan yang telah dibawa oleh para nabi dan rasul mereka. Maka oleh sebab itu, sebagai keringanan dari umat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum." Allah Subhanahu wa taala menghalalkan bagi kalian ar-rafath, khususnya bagi mereka yang sudah bersuami atau beristri, maka mereka boleh untuk melakukan hubungan suami istri. Ini menunjukkan bahwa tidak ada larangan sebagaimana yang berlaku bagi umat-umat terdahulu. Adapun masalah contoh yang lain, di zaman ada beberapa syariat Nabi terdahulu sebelum Rasulullah SAW, bila ada najis yang melengket pada pakaian mereka, maka najis ini tidak dibersihkan dengan air. Kalau kering tidak dikorek-korek, tetapi kain yang terkena dari najis tersebut harus digunting.
umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada kemudahan. Salah satu kemudahannya cukup dibilas dengan air, cukup dicuci. Contoh yang lain bahwa umat-umat terdahulu bila mereka ingin beribadah, maka mereka harus beribadah di tempat yang sudah ditentukan. Ada yang disebut dengan sinagog atau pura atau apalah, yang penting tempat ibadah mereka bagi kaum Yahudi, atau gereja bagi kaum Nasrani, dan mereka tidak boleh beribadah di luar dari gereja ataupun sinagog tersebut. Tetapi dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa salah satu keutamaan umat ini adalah wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dalam hadis sahih Bukhari Muslim. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi ini sebagai tempat untuk masjid, sebagai masjid dan sebagai tempat bersuci. Bahkan debu yang ada pada tanah tersebut bisa kita jadikan sebagai tempat bersuci. Maka kembali ke pertanyaan bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Yunus, maka bisa kita mengatakan bahwa kitab-kitab itu ada 4. Kitab Zabur kepada Nabi Daud, kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan kitab Al-Quran kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di dalam Al-Quran Allah menyebutkan bahwa selain kitab ada yang disebut dengan suhuf. Itulah yang biasa kita baca pada Jumat. Suhuf Ibrahim wa Musa. Suhuf atau lembaran-lembaran perintah atau larangan yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Dan Nabi Yunus, perlu kita sampaikan, itu hidupnya di antara Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam. Jadi apa yang dibawa oleh Nabi Yunus alaihissalam, maka yang dibawa adalah dakwah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai nenek moyangnya. Begitupun contoh ketika Rasulullah Nabi Isa alaihissalam wafat, kan ada beberapa waktu tidak ada nabi. Maka apa yang diimani oleh orang itu adalah apa yang telah disampaikan oleh Nabi Isa melalui kitab Injil. Makanya kita mengetahui bahwa Waraqah bin Naufal adalah salah satu ulama, salah satu pemuka agama, tokoh agama dari kalangan Nasrani sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi. Jadi dakwah para nabi itu sama, yang berbeda adalah syariatnya. Kemudian tentang tentang variasi dari pertanyaan yang kedua, bahwa tentang masalah pengetahuan agama dan hal-hal yang mengikut kepada pengetahuan agama, perlu kita sampaikan bahwa salah satu nikmat terbesar yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, kepada hamba-hambanya adalah nikmat Islam, nikmat iman. Karena nikmat iman inilah kelak yang akan menyelamatkan seseorang itu pada hari kiamat. Walaupun banyak di antara manusia yang diberi kedudukan yang tinggi, harta yang banyak, tetapi bila ia tidak beriman, maka ia pasti tidak akan selamat. Tetapi sebaliknya, serendah apapun profesi, semiskin apapun orang-orang atau umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi bila ia mempunyai iman, maka ketahuilah ia jauh lebih mulia dibandingkan orang-orang yang non-muslim, jauh lebih mulia dibandingkan orang-orang yang tidak beriman. Adapun masalah doa, maka perlu kita sampaikan bahwa salah satu petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang diterimanya doa adalah kita ambil jawabannya dari surah atau kisah Nabi Yunus alaihi salam. Ketika Nabi Yunus alaihi salam ditelan oleh ikan paus, maka yang diperbanyak di dalam perut ikan tersebut zikirnya adalah la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Lanjutan ayat tersebut, fastajabna lahu, dan kami kabulkan doanya. Dari salah satu syarat doa adalah harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima doa kita. Dan kita mengetahui bahwa doa itu
tidak mesti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala seperti apa yang kita minta. Boleh jadi kita meminta istri yang cantik contohnya, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menerima doa ini dengan memberikan kita istri yang cantik, tetapi Allah menggantinya dengan anak yang saleh, anak-anak yang salihah. Atau Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dari kita musibah yang tadinya contoh Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa fulan akan ditabrak, tetapi karena berdoa maka Allah Subhanahu wa taala mengganti doanya dan akhirnya menyelamatkannya dari musibah. Dan yang terakhir, boleh jadi doa yang dipanjatkan itu nanti akan diberi ganti pada hari kiamat kelak, dan tidak ada yang lebih baik dibandingkan ganti yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun meminta doa maka tidak masalah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meminta doa dari Umar bin Khattab. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan bahwa Umar bin Khattab ingin umrah, ingin naik umrah atau haji, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, bersabda kepada Umar, "La tansana ya Umar min doa, ya ukhayya min doaik." Wahai Umar, jangan lupa doakan kami juga. Tidak berarti bahwa karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak lebih mulia dari Umar bin Khattab, karena kita ketahui bahwa tidak ada yang lebih mulia dari Umar bin Khattab, tapi ini menunjukkan bahwa orang itu boleh meminta doanya orang lain dengan syarat bahwa orang yang kita mintai doa ini adalah memang layak untuk kita mintai doa. Beda dengan orang seperti dukun. Kita meminta doa kepada dukun, maka yang kita dapatkan bukan doa, tetapi justru kita harus mengeluarkan doi, karena harus dibayar, dan belum tentu apa yang diucapkan atau apa yang diinginkan oleh dukun apa yang kita inginkan itu sesuai dengan anjuran atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya bahwa Allah Subhanahu wa taala menyukai bila kita semua ini berdoa. Jangan pernah bermalas-malasan untuk berdoa. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Doa apa saja. Doa diberikan kegantengan, doa diberikan harta, doa diberikan kedudukan, atau boleh jadi di antara jamaah kita ada yang ingin menjadi kepala desa, berdoa saja. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Jadikanlah saya sebagai kepala desa Masagor. Tidak masalah, karena Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka hamba-hambanya yang jarang berdoa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Intinya Allah Subhanahu wa taala murka kalau hambanya tidak berdoa. Maka oleh sebab itu berdoalah apa saja. Ya Allah, berikanlah saya mobil, tidak apa-apa. Berdoa berikan HP, tidak apa-apa, karena ini bentuk tauhid. Itulah bentuk bahwa ini orang tauhidnya tinggi, tauhidnya tebal, imannya tebal, akidahnya benar. Karena kita sampaikan bahwa salah satu rukun syarat dari tauhid adalah meyakini bahwa Allah lah segala sesuatu, maha kaya, maha adil, maha bijaksana, dan seterusnya. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Selanjutnya kita tutup majelis ta'lim ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan sudah menonton video ini. Jika bermanfaat, silahkan tekan like, share, dan subscribe untuk menunjukkan dukungan antum di channel ini. Ikuti juga informasi kegiatan santri dan alumni di akun resmi Pesantren Pendidikan Islam Darul Abror.